Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kesempatan yang baik pada minggu yang kedua di bulan Maret ini. Kita diberkati Tuhan dan kita percaya sampai dengan detik ini Tuhan baik kepada kita. Saya rindu saudara sekalian berkata Tuhan baik. Dan saya percaya itu akan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Minggu yang kedua ini saudara sekalian, tema firman Tuhan bagi kita bersama-sama adalah persembahan hidup yang berkenan. Persembahan hidup yang berkenan. Paulus menjelaskan pada kita hal yang sangat spesifik dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Masih menyangkut saudara sekalian kesehatan tubuh, maka hari ini perlu kita pelajari bagaimana mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau di minggu yang lalu saudara sekalian kita belajar tentang memahami bahwa tubuh adalah bait Allah ataupun tubuh adalah bait Roh Kudus, maka sekarang saudara sekalian kita belajar bagaimana mempersembahkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saya kira sebuah persembahan saudara sekalian sudah lazim kita dengarkan. Yang namanya persembahan saudara sekalian berarti pemberian kita kepada Tuhan. Namanya pemberian kita kepada Tuhan saudara sekalian tidak bisa lagi kita akan minta ulang ataupun kita tarik ulang saudara. Tetapi persembahan itulah sesuatu yang diberi dengan tulus, dengan ucapan syukur, dengan hati yang berterima kasih. Sehingga di dalamnya saudara sekalian, orang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, itu saudara-saudara tidak lagi kemudian dipikirkan ulang. Misalnya, ya kenapa tadi saya berikan seperti itu ya, kenapa tadi saya korban seperti itu? Tidak saudara, tapi mereka memberi dengan hati yang tulus. Seperti saudara sekalian kita memberikan persembahan-persembahan kepada Tuhan, misalkan melalui apa yang disebutkan dengan uang kita, atau misalkan pemberian yang lain, tubuh kita juga harus kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan. Karena itu saudara sekalian, Paulus berkata apa? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan hidup artinya bukan persembahan mati, saudara. Tuhan tidak senang dengan benda-benda mati, saudara lihat. Tuhan senang dengan yang hidup. Ya, walaupun saudara sekalian dalam konteks benda mati persembahan saudara dalam bentuk uang saudara sekalian itu diperlukan, saudara. Tapi Tuhan lebih mementingkan yang hidup, saudara. Makanya persembahan yang hidup, yang kudus, lalu berkenan. Nah, dalam kata ini menjadi penting direnungkan bahwa persembahan yang berkenan inilah yang menjadi poin penting dalam konteks mempersembahkan hidup yang benar. 3 karakteristik daripada mempersembahkan tubuh dengan baik atau mempersembahkan tubuh dengan berkenan kepada Tuhan. Yang pertama adalah persembahkanlah tubuh saudara yang sehat kepada Tuhan. Persembahan tubuh yang sehat. Makanya saudara sekalian, selagi saudara punya kekuatan, selagi saudara sehat, bugar, mari melayani Tuhan. Ya. Mari mulai berkata, Tuhan pakai aku. Jangan ketika saudara nanti sudah mulai usia lanjut, sakit-sakitan, lalu baru datang kepada Tuhan, Tuhan pakailah aku. Nanti Tuhan bisa berkata, aduh kok kamu datang setelah usia lanjut ataupun lansia, masa kamu memberikan yang sisa-sisa bagi saya? Bisa kata Tuhan seperti itu, saudara. Makanya berilah persembahan hidup saudara selagi saudara kuat, selagi saudara bugar, dan banyak hal yang bisa kita kerjakan. Itu namanya adalah persembahan tubuh yang sehat. Yang kedua, persembahan tubuh yang tidak tercemar. Atau artinya apa? Persembahan tubuh yang kudus. Nah, pada poin ini saudara-saudara sekalian, hal yang perlu kita pahami bersama-sama adalah semua kita anak-anak Tuhan harus mengerti dengan baik. Persembahan tubuh kita itu adalah harus kudus berkenan. Makanya tidak boleh menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang tercemar. Tidak boleh menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Dan saya yakin disinilah letaknya bagian ini kita kerjakan dengan baik. Maka poin prinsipnya adalah gunakan tubuh saudara untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dalam konteks yang kudus di hadapan Tuhan.
Yang ketiga, persembahan yang disertai dengan pembaharuan budi. Persembahan yang disertai dengan pembaharuan budi. Tubuh saudara-saudara sekalian dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi yang sebetulnya menggerakkan tubuh kita adalah jiwa dan roh. Dan itu semua bertalian dengan pembaharuan budi. Harus ada konsep yang benar tentang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Harus ada pola hidup, sikap hidup yang benar. Bagaimana kita mempersembahkan hal-hal yang berkenan hanya kepada Tuhan. Saya sangat berdoa, seluruh jemaat Tuhan dan kita bersama-sama belajar mempersembahkan tubuh yang berkenan kepada Tuhan dan meninggikan, memuliakan Dia. Tuhan Yesus memberkati.